Gibran itu muncul dan mencuat karena memiliki potensi untuk dipilih oleh masyarakat. Apakah bodoh Pak Prabowo yang kalah berkali-kali tidak memperhitungkan itu? Betul. Dulu Prabowo ketika bergabung kepada Jokowi ada banyak yang menolak dan kemudian meninggalkan Prabowo. Berarti dia bukan pendukung Prabowo. Betul tidak? Betul. Dia mendukung Prabowo karena membenci Jokowi. Karena dia membenci Jokowi, maka dia pilihannya ke Prabowo. Ketika Prabowo bersentuhan dengan Jokowi, dia tinggalkan karena kebenciannya ada di situ. Sama saja dengan Pak Jokowi. Kita lihat sekarang, pendukung-pendukung Jokowi tiba-tiba meninggalkan Jokowi karena sebenarnya bukan Jokowi yang dia dukung. Yang dia dukung adalah kebenciannya kepada Prabowo. Halo sahabat Tuki, kembali lagi bersama saya Wawin, catatan jurnalis Supiansa. Ya, kali ini kita akan membahas bukan sedikit sih, banyak. Dan kita akan membedah yang begitu kabar yang sangat mengejutkan, deklarasi semalam Wakil Presiden Prabowo Subianto. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Habib Hashim Al-Habsyi dari Partai Demokrat. Apa kabar, Habib? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir kembali di podcast tercinta kita ini, catatan jurnalis Supriyansyah. Kita sedikit membahas tentang Gibran. Tanggapan Habib ini dari seorang politisi Demokrat yang banyak kata netizen, wah ini sebuah keputusan yang blunder, ini keputusan yang begitu berani dengan mengambil seorang wakil presiden dengan umur sangat begitu dini. Bagaimana tanggapan Habib dengan cumuhan para netizen? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya selalu ingin memulai kalimat saya yang kemudian nanti akan tercatat dalam sejarah ini dengan doa dan harapan bahwa yang saya sampaikan bukan hanya berdasarkan nafsu, bukan hanya berdasarkan pilihan politik saya, tetapi juga berdasarkan akal pengetahuan dan kesehatan otak saya dalam penyampaian ini. Kalau dia benar, maka dia bukan datang dari saya, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia salah, berarti yang salah itu adalah Hashim Arsal Al-Habsyi, bukan. Jadi itu disclaimer. Menarik bahwa hari-hari ini, alhamdulillah, Prabowo akhirnya memberikan pilihannya kepada Mas Gibran. Mas Gibran ini adalah seorang yang kontroversial akhir-akhir ini. Karena dianggap selain sebagai seorang putra dari Pak Joko Widodo, presiden kita yang ke-7, dia juga masih dibilang berada dalam pengalaman yang masih sangat minim, seperti itu. Dan ditambah lagi dengan latar belakang kehadiran beliau ini cenderung bagi sebagian orang quote and quote tidak berada dalam garis yang sebahagian orang anggap bahwa semestinya melalui umumnya pemikiran sebagian orang. Tapi kalau inilah yang susahnya, karena saya kan lihat Adinda usianya 29 tahun. Dengan kapabilitas Anda membawa acara dan mengabsorb semua informasi yang ada. Apakah Anda tidak pantas untuk menjadi presiden? Atau jadi wakil presiden? Sedangkan saya melihat Anda sebagai anak muda yang bright,
sudah bertemu banyak orang, mewawancarai banyak orang, mengabsorb informasi. Masa antara baik dan buruk Anda tidak tahu? Masih bimbang sih sebenarnya. Ambil atau tidak ambil. Sebenarnya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah Anda belum dihadapkan dengan persoalan itu. Iya. Anda belum ditemukan dengan persoalan itu. Sehingga kemudian Anda tidak memiliki catatan bahwa pantas atau tidak pantasnya saya. Kalau betul-betul pernyataan itu adalah sesuatu tawaran yang serius, dan seriusnya itu dalam tingkat bahwa Anda tidak ditawari bermain-main, bahwa ini Anda langsung masuk dalam kontestasi, Anda tak pasti bodoh kalau menolak. Bodoh kalau menolak. Kalau mengatakan bahwa saya hitung-hitung dulu ya, saya mampu atau tidak. Ini sebuah lembaga loh. Presiden dan wakil presiden ini Anda tidak berdiri sendiri. Anda akan dibantu oleh banyak orang. Anda akan dibantu oleh banyak pemikir. Dari pengalaman yang mungkin Anda miliki terbatas, tetapi dengan kemampuan Anda mendengar, kemampuan Anda mengabsorb dan mengendorse orang-orang cerdas dan menurut Anda adalah orang-orang yang bersih, berniat baik, itu akan menjadi sebuah senjata yang sangat dahsyat untuk Anda jadikan dasar bagi setiap keputusan yang Anda miliki. Jadi terbentuk karakternya. Akan terbentuk seperti itu. Akan terlihat bahwa Anda akan nanti mampu untuk menjadi dan pekerja yang hebat selama Anda tidak merasa diri Anda jago. Betul. Seorang pemimpin yang merasa serba bisa, justru itu kekacauan terjadi. Seorang pemimpin yang merasa dirinya hebat, justru itulah pemimpin yang paling tidak hebat. Ini kita tidak berbicara tentang kenabian, prophet, tidak endorsement dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berbicara tentang orang-orang suci, alaihimussalam, orang-orang yang disucikan oleh Allah dan dipilih dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuknya. Kita ini berbicara tentang alam manusia dengan penuh keterbatasannya, dan manusia-manusia yang penuh keterbatasan ini kemudian dihadapkan oleh satu keadaan untuk memilih. Apa yang salah dari Gibran? Nggak ada. Terus apa yang kurang dari Gibran? Kalau Anda katakan bahwa karena usia, pengalaman, dan lain-lain sebagainya, itu bisa saja terbalik menjadi kelebihan yang dia miliki. Dengan pengalamannya yang minim tetapi dengan konsultasinya yang tinggi, dengan bayangan seorang pemimpin ayahnya. Apa yang kurang dari Gibran? Saya berbicara di sini bukan karena saya kemudian terkooptasi karena partai saya berada Koalisi Indonesia di Koalisi Indonesia Maju. Tapi saya mau mengajak setiap insan untuk berpikir, apa yang kurang dari Gibran? Open your mind. Open your mind. Kalau dia kurang dengan sikap yang dia pertunjukkan itu, lepas bahwa itu adalah sebuah pencitraan atau lain-lain, tapi dia menunduk dengan ikhlas terhadap setiap tokoh-tokoh yang memberikan kepercayaan kepada dia. Artinya dia membuka pintu bagi setiap penjelasan-penjelasan penting, bagi setiap tindakan-tindakan yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Lepas bahwa dia ini bukan presiden yang menentukan, tapi cawapres yang akan menjadi pendamping bagi presiden. Anak muda ini kan punya wilayah yang sebenarnya tidak bisa dianggap enteng. Selain memang secara demografi, jumlah populasi pemilih usia muda ini mendominasi total dari jumlah keseluruhan pemilih kita. Milenial. Tapi pemuda juga ini kalau dia punya akhlak, punya sikap endorsement yang tinggi terhadap setiap pengetahuan yang mungkin bisa dia serap dan diinjeksikan oleh orang-orang sekitar dia, maka dia punya kekuatan yang lebih hebat. Pertama,
dia tidak terkooptasi oleh masa lalu yang buruk. Maka dia adalah orang yang lebih bersih. Dan kedua, dia bisa menerima setiap masukan-masukan lebih ikhlas dibanding orang-orang yang sudah punya pemikiran. Anda tahu enggak bahwa pertentangan agama yang terjadi selama ini, baik antar agama maupun internal agama, eksternal maupun internal, itu justru terjadi karena orang masing-masing merasa hebat. Karena dia merasa hebat, di situ terjadi pertentangan. Kalau mereka masing-masing mau menerima setiap kelebihan dan kemudian menutupi kekurangan yang ada, maka tidak akan pernah terjadi. Tidak ada mazhab dalam setiap agama itu. Tidak ada perpecahan. Kenapa dia muncul perpecahan? Karena Anda merasa hebat dengan apa yang Anda yakini. Dan merasa apa yang saya yakini lebih benar daripada yang lain. Tidak mau menerima. Nah, mau menerima. Ini kekuatan dari Gibran yang coba dinafikan dengan berbagai isu yang tidak sepadan tentang keberadaan dia ketika dia menjadi salah satu calon wakil presiden Republik Indonesia yang akan bertarung untuk 2024 dan 2029. Ini sebuah keputusan yang berbeda daripada presiden sebelum-sebelumnya ya Habib. Karena kan ini pasti orang mengambil kayak calon wakil mempunyai kelebihan masing-masing. Gibran ini kan kalau yang saya telusuri ini memang dia milenial banget nih orangnya tuh. Dia milenial banget, dia memang mendukung UMKM. Betul. Apalagi kita ini kan sekarang bisa dikatakan negara kita krisis hukum. Betul. Kalau mau dibilang Anies Caimin itu mungkin dia lebih ke agamis. Yeah. Terus ke Ganjar ke Mahfud. Yeah. Ya mungkin dia lebih ke wong cilik dia masyarakat. Yeah. Secara umum masyarakat dan meningkatkan hukum Indonesia. Menurut pandangan Habib, Prabowo Gibran, apa yang akan mereka lakukan ke depan jika terpilih? Dengan masing-masing karakter dua orang ini. Jadi kalau saya melihat pertama jam terbangnya Pak Prabowo itu dahsyat. Ya, kita harus akui di antara seluruh calon presiden kita, siapapun nanti kelak yang Allah takdirkan untuk memimpin bangsa ini, maka Prabowo adalah salah satu tokoh yang memiliki begitu banyak pengalaman yang sangat besar. Dan saya memiliki banyak informasi tentang beliau yang tidak bisa saya sampaikan ke masyarakat umum karena bersifat sangat personal. Tetapi semuanya itu positif. Pertama bahwa kalau berbicara tentang beliau itu berbicara tentang falsafah kehidupan dia yang memang merah putihnya itu jelas. NKRI-nya itu jelas. Kalau orang menghina bahwa beliau tidak memiliki pasangan hari ini, justru bagian daripada usaha beliau untuk menciptakan fokus dan perhatiannya kepada bangsa dan negara ini yang menyebabkan beliau bukan tidak berpikir, tetapi tidak sempat untuk menempatkan pikiran-pikiran seperti itu kepada. Terus yang kedua, pertarungan yang selama ini yang dialami Pak Prabowo itu, saya kira untuk bertarung dalam pilihan ini sebagai presiden itu sudah yang kedua kalinya, dan sebagai wapres kan sempat, berarti ini 4 kali beliau, keempatnya nanti insya Allah. Orang ini cerdas, nggak main-main. Tapi di atas kecerdasan yang dimiliki oleh Pak Prabowo ada satu hal yang membuat saya hari-hari ini terpikat. Pertama, kejujurannya. Dia jujur apa adanya. Keberadaan dia dengan Pak Jokowi itu bagi sebagian orang dianggap adalah sebuah strategi. Bisa jadi, tidak semuanya strategi itu salah. Ya kan? Tidak semua strategi itu dosa. Tidak semua strategi itu mengarah kepada sesuatu hal yang buruk. Tetapi strategi beliau itu adalah belajar dan mendapatkan ilmu, pengetahuan dan melihat secara utuh
bagaimana sosok seorang Joko Widodo, Pak Jokowi yang kita presiden kita yang ketujuh ini. Jadi tidak main-main. Dia belajar dan dari dekat. Dia tidak ingin hanya seperti kita yang kemudian meraba-raba atau pergi pengamat. Ya namanya pengamat. Dia hanya mengamati, tapi tidak merasakan langsung. Itu di dalam teori behavior itu kan ada pilihan. To be, menjadi, atau kira-kira seperti menjadi. Gitu. To behave atau dan to be. To be itu adalah sebuah sikap untuk kemudian dia harus masuk ke dalam untuk menohok dan melihat, meneliti dengan seksama terhadap tokoh yang sudah 2 kali menjadi rival dia dalam kontestasi pemilu. Dan apa yang ditemukan? Secara jujur dia nyatakan bahwa dia melihat kelebihan itu. Kami ini bukan orangnya Pak Jokowi. Kami bukan, terutama Demokrat, selalu berdiri dan selama 10 tahun ini kita berada di luar pemerintahan. Kita mengkritik dan kita bersikap kritis terhadap kebijakan yang ada. Tapi tentu apa yang kita lakukan itu berdasarkan pengetahuan dan fakta-fakta yang kita bisa pertanggungjawabkan, tetapi juga ada hal-hal yang pasti miss dalam pemahaman kita terhadap sikap dan perilaku itu. Nah, Prabowo ini menjelaskan secara nyata tentang positioning yang ada pada Pak Jokowi selama ini. Kecintaannya Pak Jokowi kepada masyarakat itu tulus, tidak dalam posisi seperti itu. Nah, ketika Gibran ini kemudian menjadi sebuah tawaran, sebenarnya jauh sebelum MK itu ribut dan lain-lainnya. Nama dia itu sudah santer disebutkan, iya sudah menjadi radar. Karena ini miniaturnya Pak Jokowi ini, ya, posisi Pak Jokowi dan pengalaman yang dimiliki oleh Gibran itu memang boleh dikatakan sederhana, ya kan? Banyak pemimpin atau bupati, wali kota yang usianya mungkin sama dengan Gibran, tidak. Tapi yang tidak dimiliki oleh sembarang orang, setidaknya dia 9 tahun menjadi putra dari seorang presiden Republik Indonesia. 9 tahun itu bukan masa yang ringkas. Cukup panjang. Kalau kita hitung secara normal untuk menjadi seorang S3, itu membutuhkan waktu kurang lebih 9 tahun. Doktor. Anda hitung, Anda 4 tahun menjadi S1 sarjana. 2 tahun. Terus 2 tahun Anda masuk menjadi S2. Terus itu berarti 6 tahun. 3 tahun Anda masuk menjadi doktor. Apakah Anda ingin mengatakan seorang doktor itu bukan seorang intelektual? Intelektual yang bertanggung jawab terhadap bidang atau pilihan yang dia berikan dalam kehidupan dia. 9 tahun menjadi putra seorang presiden. Gibran itu tidak main-main dapat input dan informasi. Dia bersentuhan dengan semua pejabat-pejabat level nasional. Melihat cara kerjanya, berdiskusi. Dan setiap orang-orang ini pasti memberikan perhatian kepada putra presiden. Dengan menyampaikan informasi-informasi. Dan dia menyerap. Apakah Anda memiliki itu? Apakah semua manusia di Indonesia ini mampu memiliki itu? Kalau mereka menyatakan bahwa, loh kok ini ada endorsement dari seorang presiden. Loh, ini pemilihan umum Pak. Bukan penunjukan. Ini beresiko. Dan resikonya tidak main-main. Bukan juga aklamasi. Ya, bukan aklamasi. Apa yang salah? Dan Pak Jokowi mungkin juga bentuk karena cintanya kepada bangsa dan negara ini. Dia harus mengejar dan mencari orang-orang yang bisa melanjutkan apa yang dikerjakan, memperbaiki apa yang kurang selama pemerintahan dia. Karena dia terkooptasi oleh satu keadaan dia hanya mampu untuk menyelesaikan program ini selama berapa tahun dalam masa kepemimpinan dia. Dia memiliki aspek-aspek lain yang harus dia pertanggungjawabkan. Terus kepada siapa kira-kira orang yang paling dia percaya dan dia yakini untuk membawa? Meskipun kemudian sebagian orang membantah itu dengan berbagai kalimat. Aduh, come on.
Maksud saya begini loh, ayolah kita jujur. Kalau Anda berada di pihak sana, apa sikap Anda? Ketika Anda berada di pihak yang mana, apa sikap Anda? Apakah Anda katakan Golkar itu orang bodoh semua ketika Pak Erlangga menyatakan dukungannya kepada Gibran? Apakah Anda mengatakan Pak Yusril Ihsan Mahendra itu bodoh ketika dia menyatakan bahwa dia memilih? Apakah itu karena ansih kebutuhan atas kekuasaan? Politik ini bicara tentang kekuasaan, bos. Politik ini akan berbicara tentang kepastian kemenangan itu untuk diraih. Bagaimana caranya? Ayo kita perdebatkan. Tapi menuju ke arah itu semua punya hak. Jangan matikan haknya Jokowi untuk mengendorse bahwa itu ada anaknya. As long as dia bisa jujur, itu urusan persepsi Anda. Jangan juga matikan haknya Gibran untuk memilih. Saya ingat satu ketika di sebuah pesawat saya berjumpa dengan seorang sahabat saya, mantan bupati. 40 hari sebelum beliau meninggal. Allah yarham, semoga Allah memberikan tempat yang baik. Ihsan Yasin Limpo. Saya memanggil beliau Ongkeng, sahabat saya. Saya kenal lama. Bahkan sebelum menjadi bupati. Seperti juga saya mengenal lama. Beliau memanggil saya. Dan meminta saya duduk di sampingnya. Pada waktu itu saya tuh melihat politik itu hitam putih. Beliau menyampaikan bahwa Pak Hasyim, saya tahu Pak Hasyim tidak suka dengan keputusan yang saya ambil terhadap anak saya. Karena kan saya dekat ini sama Adnan. Sangat dekat dengan Adnan. Pada waktu itu ada orang yang menyampaikan ke dia. Saya bilang enggak juga, secara terbuka saya tidak pernah sampaikan. Tapi saya ingin menjelaskan beberapa hal, kata Ongkeng, Pak Ihsan, Allah yarham. Adnan itu tumbuh dan berkembang besar sebagai seorang anak bupati. Setiap hari dia melihat saya itu keluar memakai baju seragam bupati. Setiap hari. Bahkan tidak jarang saya menjemput dia sebagai bupati di sekolah dia. Artinya 10 tahun dia itu besar. Semua daya dan pikiran yang dimiliki oleh Adnan itu tidak lagi berbicara hal lain kecuali menjadi bupati. Karena selama dalam perjalanan hidup dia, lebih banyak waktu yang berpikirnya dia itu dihabiskan sebagai seorang anak bupati. Dia majulah untuk menjadi kemudian anggota DPRD dan berhasil. Dan terakhir disampaikan kepada saya untuk maju menjadi bupati menggantikan saya. Saya awalnya tidak setuju. Tapi dia perlihatkan. Dan dia menyatakan bahwa selama ini Bapak loh yang ngajarin saya untuk menjadi bupati. Bapak loh yang mencontohkan bagaimana pemimpin itu bersikap dan berperilaku. Bapak lah yang memberikan saya ide untuk menjadi seorang bupati. Dan sebuah posisi masa depan bagi karir yang mungkin akan saya papak dalam kehidupan saya di masa akan datang. Jangan matikan ini. Sama saja sama Gibran. Iya betul. Kalau Gibran tidak berniat menjadi presiden, itu masalah. Itu masalah. Satu-satunya yang tidak inginkan anaknya mengikuti karirnya itu penjahat. Kalau dia penipu, dia tidak mau anaknya jadi penipu. Kalau dia pencuri, dia tidak mau anaknya jadi penipu, pencuri. Tapi seorang anak yang dibesarkan dari lingkungan kepresidenan, kehidupan seperti itu, lepas dari berbagai fasilitas yang dia miliki. Tapi sebagai seorang anak pasti punya impian dan mimpi ke arah itu. Dan zalim seorang tua yang punya kesempatan untuk memasukkan dan memberikan kesempatan itu kepada anak. Tapi tidak memberikan kesempatan. Pertanyaannya, selama dia mampu. Ketika kita berbicara tentang kemampuan ini kan relatif. Sama seperti relatifnya Anda. Mungkin kalau ayah Anda, sahabat saya itu, seorang presiden. Gila Anda kalau nggak mau jadi presiden. Sekarang terbukti ayah Anda seorang wartawan. Anda ikut dalam dunia kewartawanan yang diambil. Apa yang salah?
Apa yang salah dari Tidak ada Gibran? yang salah sebenarnya. Iya, tidak ada yang salah. Yang salah pikiran orang Ya, yang merasa bahwa ketika dia tidak memiliki kesempatan seperti itu, terus menganggap bahwa ini ada, yuk, tunggu dulu dong. Gibran itu muncul dan mencuat karena memiliki potensi untuk dipilih oleh masyarakat. Apakah bodoh Pak Prabowo yang kalah berkali-kali tidak memperhitungkan itu? betul. Di tengah-tengah gempuran media sosial, di tengah-tengah gempuran survei, di tengah-tengah gempuran semua data statistik yang bisa diukur dan terukur, yang bisa diuji, itu muncul. Terus endorsement Pak Jokowi. Ya kan? Pak Jokowi endorsementnya masih 87%, gimana? Survei yang mendukung presiden yang lain saja mencoba untuk melakukan dan benar. Bukan kacang-kacang itu informasi itu. Memang ada. Disinilah terjadi teori acak, ya kan? Dulu Prabowo ketika bergabung kepada Jokowi ada banyak yang menolak dan kemudian meninggalkan Prabowo. Berarti dia bukan pendukung Prabowo. Iya. Betul tidak? Betul. Dia mendukung Prabowo karena membenci Jokowi. Karena dia membenci Jokowi, maka dia pilihannya ke Prabowo. Ketika Prabowo bersentuhan dengan Jokowi, dia tinggalkan karena kebenciannya ada di situ. Iya. Sama saja dengan Pak Jokowi. Kita lihat sekarang, pendukung-pendukung Jokowi tiba-tiba meninggalkan Jokowi. Karena sebenarnya bukan Jokowi yang dia dukung. Yang dia dukung adalah kebenciannya kepada Prabowo. Karena dia benci kepada Prabowo, dan ketika Prabowo di-endorse oleh Jokowi, dia menolak itu. Jadi yang melengket sekarang ke Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo, itulah Jokowi yang asli dan Prabowo yang asli. Loyalis mereka yang asli. Dan ini saya yakin jumlahnya tidak kecil. Pasti besar. Pasti besar. Ditambah dengan kehadiran Gibran. Ayolah, politik dinasti ini seakan-akan sesuatu hal yang menakutkan. Kan dinasti itu quote and quote, tidak ada dinasti dalam demokrasi. Karena pilihannya ini bukan sebuah gerakan di mana sebuah kerajaan raja menunjuk pangeran yang kemudian menjadi, tidak, ini kan proses. Tapi ini kan Bib juga ada juga sebagian besar ini netizen ini menganggap dia tidak mau memilih orang tersebut karena bukan kebencian ke orangnya, bahkan ke partai politiknya. Kan banyak kita yang terjadi seperti itu. Kalau saya melihat begini, partai politik itu sama saja semuanya. Yang membentuk partai politik itu manusia. Dan manusia yang berada di dalamnya itulah yang menentukan arah dan tujuan dan langkah dan pola yang dilakukan oleh partai tersebut. Pilihlah partai yang manusia yang berada di dalamnya ya baik-baik. Makanya kan saya tidak pernah merasa bahwa ketika saya berada di partai manapun bahwa itu kemudian akan rusuh atau akan tertolak dengan pola dan cara saya berpikir atau bertindak. Tidak. Partai itu dibesarkan oleh manusia-manusia. Dan kumpulan manusia-manusia ini bersepakat untuk memakai baju yang sama dan kemudian lebih dari itu adalah membawa pemikiran asal muasal yang dimiliki. Yang pada gilirannya nanti ketika dia dipilih, bukan lagi dipilih karena partainya, dipilih karena manusianya. Dan karena manusianya itulah kemudian sebuah partai itu bisa berkembang atau runtuh pada masanya. Jadi Gibran itu justru beyond partai. Kalau dia punya partai yang lebih besar, yaitu dukungan dari Pak Jokowi. Apakah ayahnya tidak akan mendukung anaknya? Pasti akan secara lugas akan mendukung. Apapun keputusannya. Ya, apapun keputusan yang diambil. Tetapi kan dia yang paling menilai anaknya. Apakah dia baik atau tidak. Dan dia adalah pantas manusia yang pantas atau tidak. Karena posisi yang dia miliki saat ini, wapres kok, bukan penentu utama. Pendamping presiden. Justru kalau kemudian kita lihat gaya dan perilaku yang ditunjukkan oleh Gibran selama ini,
saya sendiri merasakan bahwa beliau ini punya harga diri, punya keinginan untuk belajar, dan keinginan untuk belajar inilah sesuatu hal yang nilainya sangat hebat bagi seorang Gibran yang muda itu. Dan sekali lagi kita akan melihat sebuah sejarah bahwa akan lahir seorang pemimpin muda yang kita harapkan pada masa yang akan datang lebih hebat lagi setelah dia mengalami candra di muka dengan berbagai persoalan. Kan ini nanti akan terjadi nih, orang akan teriakan, sekarang sudah mulai berteriak tentang politik dinasti dan lain-lainnya ya kan. Itu mungkin bagi kalangan kontranya Pak Jokowi ya, yang berteriak. Ada juga orang yang mendukung Jokowi nggak nerima itu. Ya orang PDIP misalnya pendukungnya Pak Jokowi. Mereka sudah mengklaim kok Pak Jokowi adalah kader terbaik dari PDI. Tapi ketika jadi cawapres, iya kan kembali kan ini kan masalah kepentingan Pak. Iya. Apa yang kurang itu saya pertanyakan kembali, apa yang kurang dari Gibran? Apa yang kurang? Oh kalau ini ada proses yang tidak benar ya perbaiki proses itu. Tapi kan kita punya kesepakatan sekarang sudah terjadi. Itu saya rasa memperlihatkan sikap kepanikan. Oh satu panik ya kan. Kalau memang Gibran itu tidak memiliki dukungan yang besar dari masyarakat, ya nggak perlu khawatir loh. Ya pasti unsur yang akan menjatuhkan jangan pilih. Kalau Anda tidak suka. Tapi kalau dia mendapatkan endorsement dari masyarakat, memang mengkhawatirkan. Terus ceritalah orang tentang politik. Pak, saya ini bergabung dan berkenalan dengan para politisi. Politisi mana sih yang tidak berdinasti kalau punya kesempatan? Kalau itu yang diterjemahkan dinasti, kita nggak setuju bahwa semua hal yang berkecenderungan ada campur tangan masyarakat di situ, ada campur tangan rakyat suka atau tidak suka. Ini one vote, one man one vote ya. Itu nggak bisa dicap sebagai dinasti. Saya pernah ngurus dari sebuah partai yang bapaknya bupati, anaknya terpilih menjadi anggota DPRD dan memohon jaminan surat dari partai yang mengusung dia untuk menjadikan anaknya sebagai ketua DPRD. Bayangkan, menjadi ketua DPRD di mana bapaknya menjadi bupati. Gimana caranya? DPRD yang menjadi sparring partner bagi seorang bupati dalam menjalankan kekuasaannya dan kemudian kelompok yang mestinya ya menjadi filter atau menjadi penjaga demokrasi dan keputusan-keputusan yang dimiliki oleh bupati. Itu ketuanya anaknya. Dan diloloskan. Jadi anaknya ketua DPRD, bapaknya bupati. Nah setelah bupati ini selesai 2 periode, istrinya yang menggantikan dia menjadi bupati. Sebenarnya itu bukan dinasti karena yang seperti Habib katakan. Iya, one jadi nggak boleh dong. Iya. Anda tidak suka dengan Gibran, silakan tidak suka lah gambarkan. Tapi jangan bicara tentang sesuatu hal yang anggap persepsi. Ketika Anda mengatakan dia masih cilik, tunggu dulu, belum tentu apa yang ada di otak Gibran itu Anda bisa pahami bahwa dia tidak tidak hebat sebagaimana Anda bayangkan, belum tentu. Sebenarnya kan sebagai contoh dinasti itu seperti kayak kerajaan-kerajaan, kan itu baru dinasti. Iya, ada proses pemilihan, turun-temurun. Langsung tongkat Tapi estafet. kan ini kan gambaran, dibilang ini kan dinasti. Karena presiden punya kekuasaan yang sangat besar untuk mempengaruhi proses itu terjadi. Sejago apa juga? Sekuat apa? Sejago apa ya presiden bisa meladeni ini 280 juta penduduk. Bisa, betul. Ada orang muda udah mulai menjelas. Apa yang salah? Saya hanya sampaikan anak-anak muda, hari ini Anda punya satu tokoh, ya kan? Yang kebetulan memang berbeda di antara kita. Karena tidak semua kita punya kesempatan punya ayah presiden. Karena selama ini anak muda hanya kerjanya demo. Di mall. Ya. Orang yang kerja keras, menjaga nama baik orang tuanya, melakukan tindakan, mempelajari hal-hal yang perlu diajarkan untuk menjadi menjadi penyokong bagi
langkah-langkah dia ke depan. Dia kan kumpulkan tuh semua pengetahuan yang ada. Nah kemudian setelah dia memiliki seperti itu, ada kesempatan hari ini. Kalau saya bilang ya Pak Jokowi bodoh kalau tidak mengizinkan anaknya maju. Gibran bodoh Kalau tidak menerima. tidak menerima. Kapan lagi kamu punya kesempatan? Iya. Kan ini kan pertarungan. Ini ada perhitungan di dalamnya. Ada kerja dan bukan kerja main-main, cukup keras. Dan yang lebih hebat lagi bahwa Prabowo mengendorse Gibran. Kenapa Pak Prabowo mengendorse Gibran? Dia menyadari bahwa positioning dia ini mesti dia melatih dan memberikan kesempatan kepada yang muda untuk membuktikan dirinya untuk bisa maju. Pertama, orang yang muda tidak memiliki masa lalu yang menjadi beban bagi kehidupan. Gibran ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang pemimpin negara yang pada masa berkembang otaknya secara maksimal itu dia berada dalam lingkungan kekuasaan dan bersentuhan dan belajar langsung terhadap itu dan punya ketertarikan. Terus orang bercerita, dulu kan mereka tidak tertarik. Iya, pada ketika Anda tanya mungkin tidak tertarik. Atau tidak tertarik karena tidak punya kesempatan. Tapi begitu dia punya kesempatan, muncullah ketertarikan. Sama saya tanya kepada Anda masih bilang, saya lihat dulu ya apakah saya mampu atau tidak. Iya, karena itu pertanyaannya seolah-olah. Iya. Tapi kalau di hadapan kau sudah ada, bodoh betul kamu. Kalau tidak ambil. Kamu sekarang ini misalnya, saya saja ini sudah keempat kalinya maju menjadi legislator. Kenapa saya terima? Saya tahu resikonya kalah. Saya tahu resikonya akan kehabisan uang. Saya tahu resikonya akan melelahkan saya karena akan ada perjalanan bersentuhan. Tapi kenapa saya berserikat? Karena saya mau menang. Iya. Dan harapan itu selalu ada. Dan harapan itu ada. Bayangkan saya yang legislator ini, yang kelasnya legislator, ya taruhlah bahwa itu DPR RI. Bersemangat 4 kali untuk berjuang menjadi. Kenapa? Karena ada harapan untuk menang. Kalau tidak ada harapan untuk menang, bego saya. Bodoh. Nauzubillah min dzalik, menjadi orang bodoh seperti itu. Karena saya punya harapan untuk menang. Maka saya membangun. Terus kalah. Saya memperhitungkan kembali. Kekalahan saya kemarin kenapa? Oh, ini kekurangan. Ya, harapan untuk menang itu yang menyebabkan saya kemudian bersedia kembali untuk mencoba bertarung melawan teman-teman untuk mendapatkan kursi di DPR RI. Sama kayak Pak Prabowo juga, karena selalu ada harapan jadi maju terus. Satu, ada harapan, ada kesempatan. Iya. Jangan lupa Pak, di antara seluruh calon presiden ini yang ketua partai siapa? Cuman Pak Prabowo. Harus Anda akui. Dia punya partai, Pak. Dan bukan kacang-kacang partai. Iya. Partainya besar. Bukan petugas partai ini. Dia bukan petugas partai, jelas. Dia pemilik partai. Pemilik partai. Dia orang yang bekerja dan membesarkan partainya. Iya. Dan kemudian endorsement dari orang-orang partainya terhadap dirinya untuk menjadi presiden. Ya jelas lah. Kemana lagi? Memang dia punya potensi. Dan kembali saya katakan, Anda tidak bisa menjustifikasi orang melalui katanya. Jangan. Kalau Anda seorang pemikir, Anda orang yang lugas, Anda yang adil, ayo bersikap adil. Kalau Anda dekat, Anda tahu, Anda kenali kebaikannya, nggak boleh lagi dong Anda bersikap negatif. Anda harus mengendorse seperti itu. Nah, kita punya 3 calon presiden dengan pasangannya masing-masing. Silakan kita bergembira ria memilih. Silakan masing-masing. lakukan kampanye negatif. Jangan kampanye hitam, tapi kampanye negatif silakan. Karena di setiap kampanye negatif itu ada jawaban. Pasti ada jawaban. Sebagaimana saya sampaikan kepada istri saya, protes misalnya, kok Pak Prabowo milih Gibran? Kamu kan seorang ibu, saya bilang. Kalau ada anakmu punya potensi seperti itu, dan kebetulan saya presiden, Dukung. apakah kau tidak mendukung anakmu? Dukung lah pasti. Kan dia tahu. Dia paling tahu kekurangan dan kelemahannya Gibran.
Dan Gibran sudah membentuk karakter itu. Menuju ke arah itu. Anda katakan bahwa Gibran tidak mempersiapkan diri. Anak ini cerdas, Pak. Saya meyakini kecerdasannya itu sudah dia mengukur. Ketika dia menjadi wali kota, sampai ke depan ini apa? Apa yang dia mau lakukan nanti? Apa yang dia mau lakukan? Dan ketika kesempatan ini datang, ya bodoh lah kalau dia tidak mengambil. Bodoh. Terus orang teriak, enggak pantas nanti, enak aja nanti yang naik juga akan melakukan hal yang sama. Selama yang dia pilih itu adalah orang yang bukan penjahat. Tidak dikenali kesalahannya, tidak dikenali kezalimannya. Loh, kok Anda mesti menjustifikasi? Anda tidak suka, ya tidak pilih. Tapi kalau kita bicara tentang politik dinasti, ayo kita diskusi. Apa yang dimaksud itu? Ayo kita seragamkan potensi kita dan pemikiran kita. Jangan sampai kebencian kita terhadap sesuatu itu menghilangkan sifat keadilan kita. Itu kan Al-Quran. Jangan sampai prasangka kamu yang buruk terhadap satu kelompok menjadikan Anda tidak berbuat adil kepada kelompok itu. Adillah kepada Gibran. Dia punya hak. Dan dia sekarang menjalani proses itu. Menemui semua partai koalisi. Kayak Demokrat kan tidak menyebutkan nama Pak Gibran. Mas Gibran tidak disebutkan. Kita menyebutkan Hovifah. Ini juga untuk membuktikan bahwa Demokrat itu memang tidak pernah menjadikan AHY itu harga mati. Dan kebohongan yang terjadi selama ini terhadap tuduhan kepada Demokrat. Bahwa AHY itu tertolak karena menjadikan Demokrat itu terlempar dari Anies karena adanya harga mati untuk AHY menjadi wapres. Tidak. Sebenarnya AHY juga pantas, karena kan masih AHY juga pantas. Dia juga punya kepantasan, tapi tidak menjadi harga mati, harus menjadi pendamping. Dan ini kita buktikan. Pak AHY secara sepakat setelah melalui rapat mendukung Hovifah sebagai wapres dia Prabowo. Tapi secara aklamasi kemudian kita menerima alasan dan pemilihan terhadap Gibran. Dan ketika Pak Prabowo sudah menyampaikan itu, Gibran besoknya melakukan anjang sana, silaturahmi kepada seluruh pimpinan partai yang tidak terbuka memberikan dukungan kepada beliau. Kayak misalnya PAN karena ada Erik, ya kan, datanglah Mas Gibran ke Mas Zulkifli Hasan. AHY karena meminta Pak Ketum memilih Hovifah, datanglah Gibran. Jadi dia memperlihatkan sikap yang menandakan ciri-ciri seorang pemimpin. Ingat, pemimpin masa sekarang ini tidak dilandaskan oleh kekuatan ansih yang harus dimiliki oleh mereka. Kalau zaman dulu seorang raja itu mesti sakti, punya ilmu mandraguna untuk mengalahkan semua tokoh-tokoh. Sekarang tidak seperti itu kan. Bukan lagi uji cobanya itu kedikdayaan, ilmu, silat, atau kapasitas. Tapi dukungan. Kesaktian pemimpin hari ini adalah dukungan dari rakyat. Selama endorsement rakyat itu sangat besar. Dan itu yang dilihat terhadap Gibran. Tidak salah Pak Prabowo memilih beliau. Ini aslinya mungkin realisasinya para dari 3 pidato presiden ini akan menciptakan penerus-penerus bangsa. Ya itu kan Ketum AHY juga masih punya kesempatan di masa yang akan datang. Bukan tidak mungkin ada masa di mana nanti ketum kami Pak menjadi calon presiden, wapresnya misalnya Pak Gibran, atau berhadap-hadapan misalnya dalam kontestasi. Yang sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita yang lumayan dahsyat ini, saya ingin katakan begini, ada dosa yang terbesar yang terjadi, yang dilakukan secara sadar oleh para partai, pemilik partai atau anggota partai. Presidential threshold 20%. Itulah laknat Allah kepada keputusan itu yang menyebabkan semua orang yang punya kesempatan untuk bisa bertarung hilang. Jangan dong ngamuk kepada Gibran. Look at yourself. Kayak PDI kalau dia mau ngamuk terhadap Gibran, Anda kok pendukung utama presidential threshold yang mematikan semua kesempatan anak-anak bangsa ini
untuk maju menjadi pemimpin ketika dia tidak memiliki 20% keterwakilan suara. Penjahat besarnya itu Anda semuanya. Jadi saya hanya ingin katakan kepada Pak Prabowo, kalau Anda memimpin insya Allah bersama Gibran, salah satu tugas utama yang Anda harus bawa adalah hilangkan PT 20%. Waktunya meregenerasi. Ya, waktunya. Dan buktikan pemimpinnya. Nah itu adalah pemimpin-pemimpin yang punya kesempatan sama tanpa harus terkooptasi, dipaksa oleh Dengan satu regulasi. keadaan dengan regulasi yang mendasari dipilihnya orang itu terus 20%. Akhirnya terjadilah transaksi-transaksi yang tidak membahagiakan dan tidak menciptakan seorang pemimpin sejati. Bukan saya katakan bahwa hasil daripada yang ada hari ini tidak melahirkan pemimpin sejati, tetapi kita merasakan bahwa ada keterbatasan. Jangan dong marah dengan Gibran. Ini efek Pak Jokowi itu bukan pemimpin partai, Pak. Dia dianggap petugas partai. Dianggap petugas. Dan saya senang sekali bahwa Pak Jokowi bersikap jelas memilih, mengendorse, memberikan endorsementnya, merestui Gibran untuk maju menjadi. Saya kemarin hampir takut juga Pak Jokowi bilang enggak, saya tidak ingin anak saya. No, ya. Berikan dong pukulan kepada mereka yang telah membentuk sebuah sistem yang membatasi. Ya, pada saat Anda kemudian memiliki seorang anak dan dibesarkan dalam lingkungan kepresidenan, punya jiwa dan raga yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, jangan Anda amputasi mimpi, cita-cita itu. Yang saya akui ini, yang Prabowo ini sikapnya memang betul-betul NKRI. Oh iya. Iya, karena kan waktu 2019 itu betapa pecahnya nih dulu nih. Bangsanya hampir ini, terbelah. Hampir terbelah. Betul. Cuman karena tidak maunya Prabowo itu terjadi, makanya mereka masuk bersentuhan dengan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Prabowo ini kingmaker. Ya, benar, yang kingmaker. punya kesempatan untuk menjadi the real king. Coba kita bisa bayangkan, Pak Jokowi itu dulu dijadikan gubernur oleh siapa? Pak Prabowo. Pak Anies dijadikan gubernur oleh siapa? Pak Prabowo. Jadi orang-orang ini adalah semua orang-orang yang pernah di-endorse oleh Pak Prabowo. Tapi sampai detik ini, Pak Prabowo tidak pernah memperlihatkan kegalauan atau kebenciannya kepada orang-orang ini. Tidak pernah. Ya. Bahkan ketika orang mengatakan dan memancing beliau bahwa apakah Prabowo merasa dikhianati? Oh tidak. Ini biasa. At the end kita akan kembali bersatu dan bergabung. Saya sudah belajar dari Pak Jokowi terhadap hal itu. Bagaimana bisa mengangkut dan mengangkat semua orang-orang yang pernah berlawanan atau berbeda kubu atau berbeda pihak untuk masuk dalam satu dunia, untuk memikirkan bangsa dan negara. At the end seperti itu. Jadi saya insya Allah Pak Prabowo saya yakin orang seperti Pak Ganjar, orang seperti Pak Anies itu tidak akan dia lupakan. Saya yakin 1000%. Karena dia belajar dari Pak Jokowi. Dan saya yakin kalau Pak Prabowo naik, jangan khawatir pendukung Ganjar. Insya Allah Pak Ganjar pasti mendapat tempat yang khusus dari Pak Prabowo. Bersatu kembali. Iya pasti. Saya yakin itu. Saya sudah hampir 1000% meskipun saya belum pernah ketemu secara langsung dan mempertanyakan ini kepada beliau. Tapi saya yakin di hatinya dia. Pasti dia akan memanggil Pak Ganjar, dia akan memanggil Pak Anies, memanggil Pak Mahfud, memanggil Pak Caimin. Ayo kita besarkan. Ini sifat yang dimiliki oleh Prabowo. Karena dia manusia yang bukan pendendam. Dia tidak punya alasan untuk itu kecuali untuk bangsa dan negara. Belum tentu yang lain akan mampu melakukan itu. Tapi kalau Prabowo, saya hakul yakin dia akan lakukan itu. Karena dia tidak berpikir untuk kepentingannya. Untuk kepentingan bangsa. Dia sudah buktikan. Dengan masuk ke kubu lawan yang menyebabkan perlawanan dari orang-orang yang mendukungnya. Tapi makanya tadi saya kunci kan, bahwa orang yang meninggalkan Prabowo itu mendukung Prabowo karena membenci Jokowi.
Orang yang meninggalkan Jokowi itu orang yang membenci Prabowo dan mendukung Jokowi. Jadi ketika keduanya bersatu, maka mereka pasti akan meninggalkan. Jadi mereka bukan the real. Tapi terlepas dari masalah kebencian itu bermunculan orang yang Bersimpati. Ada orang-orang baru. Orang-orang Dan terutama anak muda, jangan lupa. Iya. Gibran ini punya sensitivitas yang tinggi terhadap peran anak-anak muda. Kalau Anda ikut di medsosnya, lihat bagaimana dia menjawab satu persatu. Iya. Ribuan orang itu dia jawab. Jadi kok terus tanya, dia sendiri menghabiskan waktunya untuk berapa jam itu untuk menjawab hal-hal yang penting yang harus dijawab. Tidak gampang. Jadi kalau satu ketika dia menjadi presiden, wapres, kita akan memiliki wapres yang punya sensitivitas terhadap persoalan yang ada dihadapi oleh masyarakat. Dia kan ini wapres, Kak. Wapres ini punya tim, punya orang-orang pintar. Nggak usah dia terlalu cerdas untuk menjadi wapres. Nah, orang-orang pintar kayak Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Muhaimin, Pak Mahfud, ya nanti kita pakai. Gitu. Pasti akan masuk dalam timnya Pak Prabowo. Menjadi kekuatan besar. Dan akan menjadi kekuatan besar. Jadi menangkan dulu Prabowo Gibran. Insya Allah. Maka mereka ini akan menjadi tim yang nanti akan beri. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada anak muda sekarang. Semangat. Jadi sebelum closing statement, kita mengajak para anak muda membuka pikiran dan hati. Jangan kita memberikan ujaran kebencian terhadap pemimpin anak muda ya. Kita harus tetap memberikan kesempatan. Selagi dia masih mampu ya Bib ya. Insya Allah. Selagi dia masih mampu. Dan itu juga untuk memberikan semangat untuk kita semua untuk menjadi pemimpin ke depannya. Dan inilah dari 3 pidato yang saya lihat setiap pasangan ini telah mengatakan kita akan menciptakan anak-anak muda untuk penerus bangsa. Tapi hanya satu yang bisa baru merealisasikan ini. Ya, Pak Prabowo. Itulah dari saya, dan mungkin ada sedikit closing statement dari Habib Hasyim Al-Hasbi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang baik insyaallah. Dan saya dan semua kita yang bergerak dalam dunia politik ini berharap bahwa pesta ini betul-betul sebuah pesta yang menggembirakan dan pada akhirnya juga membahagiakan setiap insan ketika kemenangan itu Allah berikan kepada orang yang terbaik di antara 3 kontestasi ini, insyaallah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan ampunannya kepada kita semua dan memberikan petunjuknya senantiasa kepada kita. Dan semoga juga tidak terjadi lagi seperti 2019. Ya, semoga demokrasi kita berjalan dengan baik, damai. Insyaallah. Dan kita pilih saja dengan pilihan tak masing-masing, tidak usah mengikuti kata orang, doktrin orang, dan kebencian, ujaran kebencian dari orang-orang. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu kan sudah dapat aminnya itu. Jadi setiap kita, jadi kok tiba-tiba katanya diambil alih kan, tapi memang enggak, memang itulah haknya dia. Karena dia kita aminkan setiap saat, maka cukuplah dia dalam kalimat-kalimat amin itu. Karena dia sudah meraih kemenangan dalam setiap ucapan yang disampaikan oleh orang yang beriman. Amin. Ya, amin. Jadi Sekian dari saya, kita tutup. Saya Wawin dan Hasyim Arsal Al-Habsyi. Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.